Salam sejahtera bagi kita semua. Kelaparan merupakan salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil riset dari Global Hunger Index di tahun 2019, tingkat kelaparan di Indonesia berada pada kategori serius dengan perolehan skor 20,1 dan menempati peringkat ke-70 dari 117 negara. Kolaborasi yang dilakukan oleh ASEAN Development Bank bersama dengan International Food Policy Research Institute menyatakan bahwa 22 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan kronis. Ironisnya, di tengah angka kelaparan di Indonesia yang tinggi, Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil sampah makanan di dunia berdasarkan riset dari Economic Intelligence Unit di tahun 2016. Bahkan, FAO menyatakan bahwa setiap tahunnya terdapat 13 juta ton plastik limbah yang seharusnya bisa memberi makan 28 juta jiwa penduduk. Sampah makanan ini sebagian besar berasal dari retail dan konsumen yang membuang makanan mereka sebelum memasuki masa kadaluarsa. Inovasi terkait sistem pengelolaan pangan perlu diciptakan untuk menekan angka limbah makanan dan juga memanfaatkan makanan tersebut sebelum memasuki masa kadaluarsa. Oleh karena itu, saya, Elvia Nitya, saya Della Rianti Febrian, saya Sri Najiha, kami dibimbing oleh Bapak Teguh Pradi Prasetyo, SPZ MSI, dengan bangga mempersembahkan Kawal Pangan, gerakan kebersamaan mau kelaparan berbasis startup dengan sistem subsidi tunai untuk menekan limbah pangan dan mewujudkan zero hunger. Metode penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan studi literatur dan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari identifikasi masalah, penggalian ide dan konsep, studi literatur, pencarian data, dan pembuatan karya tulis. Ketika food waste dihasilkan, tentu ada pihak yang menanggung kerugian materi. Pihak tersebut bisa jadi produsen makanan, distributor, atau masyarakat umum yang bertindak sebagai konsumen. Tentu saja mereka juga menanggung beban moral karena harus menyia-nyiakan makanan ketika banyak masyarakat Indonesia yang kekurangan makanan. Kawal Pangan membantu pihak-pihak tersebut mengurangi jumlah food waste yang mereka hasilkan dengan mengajak mereka berdonasi produk makanannya sebelum tiba masa kadaluarsa. Pada pihak dengan kriteria tertentu, Kawal Pangan juga menyediakan opsi pembelian produk makanan dengan harga maksimal 50% dari harga normal. Dengan demikian, pihak-pihak yang sebelumnya menanggung beban moral dan kerugian material kini berhak merasa lebih baik karena membantu masyarakat miskin, tidak lagi menyia-nyiakan makanan, dan berpotensi menghasilkan kerugian material yang lebih rendah. Kawal Pangan juga akan menyiarkan daftar para donatur dalam setiap kampanye yang dilaksanakan, sehingga pihak produsen makanan dan distributor akan mendapatkan citra positif dari masyarakat sebagai perusahaan dengan kepedulian sosial yang tinggi. Komponen yang tergabung dalam sistem ini, yang pertama ada mitra. Mitra adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Kawal Pangan yang terdiri dari mitra perusahaan produsen, mitra perusahaan distributor, dan mitra rumah makan. Kemudian ada donatur. Masyarakat umum dapat ikut berpartisipasi menjadi donatur dengan cara berdonasi baik berupa uang maupun produk pangan yang masih layak. Kemudian ada relawan. Dalam gerakan ini, relawan bertugas untuk mengambil dan menyalurkan produk pangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang selanjutnya ada penerima, yaitu pihak yang menerima donasi. Semua komponen yang terlibat terhubung dalam aplikasi Kawal Pangan. Bagaimana cara kerja aplikasi Kawal Pangan? Salah satu mitra, misalnya perusahaan produsen mie instan, baru saja menerima 500 kardus mie instan yang dikembalikan oleh distributor karena masa kadaluarsanya tinggal 2 bulan lagi. Perusahaan produsen dapat melakukan login pada fitur mitra dan langsung memasukkan informasi produk yang akan didonasikan, seperti jenis produk, kuantitas, masa kadaluarsa, dan lokasi penjemputan. Lalu, klik send. Admin Kawal Pangan menerima
menerima informasi tersebut dan berkoordinasi dengan relawan untuk melakukan penjemputan. Produk pangan akan diantarkan oleh relawan kepada penerima. Perusahaan distributor produk makanan juga dapat menjadi mitra kawal pangan. Perusahaan ini menyediakan data-data produk yang berpotensi menjadi food waste sehingga membantu kawal pangan untuk bekerja sama dengan lebih banyak mitra produsen. Selain itu, sebagian mitra distributor juga menghasilkan produk sendiri yang dapat langsung didonasikan. Bagaimana dengan mereka yang menghasilkan food waste dari produk-produk siap saji seperti rumah makan? Tentunya mereka juga dapat menjadi mitra kawal pangan. Khusus untuk mereka, kawal pangan menawarkan pembelian produk siap saji yang masih baik dikonsumsi dengan maksimal harga 50% dari harga normal. Masyarakat umum juga sangat bisa bergerak bersama kawal pangan dengan mendonasikan makanan ataupun uang yang akan digunakan untuk membeli produk pangan dan akomodasi relawan. Kawal pangan juga mengajak masyarakat berpartisipasi lebih jauh dengan menjadi relawan. Relawan yang mendaftar dan terverifikasi akan menyalurkan makanan dari donatur dan mitra kepada penerima. Relawan juga akan mengkampanyekan gerakan kawal kebaikan pangan sekaligus mengedukasi masyarakat luas mengenai isu food waste dan zero hunger. Lalu, bagaimana kawal pangan mendapatkan data pihak yang berhak menerima bantuan makanan? Nah, di sini kawal pangan memiliki keunggulan fitur yaitu usulkan penerima yang dapat diakses oleh masyarakat ataupun relawan untuk mengusulkan orang-orang di sekitar mereka yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Usulan ini kemudian akan diverifikasi oleh tim kawal pangan sebelum akhirnya terdata sebagai penerima, sehingga data penerima dapat menjadi lebih aktual dan tepat dengan cakupan yang lebih luas. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah kami yaitu Kawal Pangan merupakan sebuah gerakan kebersamaan nol kelaparan berbasis startup yang berfungsi sebagai penyalur bahan pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi berbasis aplikasi startup. Kawal Pangan merupakan langkah awal untuk menekan limbah pangan, mengurangi angka kemiskinan, berkontribusi dalam peningkatan ketersediaan pangan dan gizi, yang diwujudkan melalui upaya pengurangan separuh limbah makanan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030 yang sejalan dengan poin kedua Sustainable Development Goals yaitu Zero Hunger.